Jadi kita sekarang mau bikin aplikasi web, tapi aplikasi webnya menggunakan Spring Boot ya. Kenapa kita pakai Spring Boot? Karena kalau kita membuat aplikasi Java di web ya, jadi di sini kita punya banyak sekali pilihan. Jadi di Java itu pilihan untuk membuat aplikasi web itu sangat banyak sekali ya di sini. Oke. Jadi mungkin kita bisa pernah dengar ya, misalnya ada pada intinya framework itu bisa dibedakan jenis. Yang pertama itu kalau ada yang namanya server side, kemudian yang kedua itu client side ya. Oh sorry, bukan. Jadi ada yang dinamakan komponen base, ada yang dinamakan request based atau action based. Nah, kalau yang tadi arsitektur ya, Nah, jadi kita bisa server side generation, bisa client side. Nah, kalau server side itu artinya tampilan dibuat atau di generate di server. Jadi server akan mengeluarkan HTML, CSS, HTML dan juga CSS gitu ya. HTML plus CSS. Kemudian berarti setelah kita punya HTML CSS, berarti kan sudah menjadi tampilan lengkap ya. Berarti di sini ada tampilan plus datanya. Ya. Sedangkan kalau client side, server hanya data saja. Dia cuma menyediakan data. Datanya ini bisa berbentuk XML atau bisa juga JSON dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk menampilkan, apakah kita mau tampilkan dalam bentuk tabel, apakah kita mau tampilkan dalam bentuk grafik gitu ya. Kemudian mau ditampilkan di peta dan sebagainya, itu diurus di sisi klien. Ya, diurus di sisi klien. Nah, biasanya menggunakan JavaScript framework. Oke, nah gini. Jadi ada dua pilihan arsitektur, server side dan client side ya. Kemudian kalau kita lihat untuk yang server side itu dibagi lagi menjadi dua, ya. Komponen base dan action base. Ya. Kalau komponen base ini kita berpikir dalam komponen dan event, mirip seperti aplikasi desktop. Nah, jadi kalau kita bikin aplikasi desktop, VB, Delphi gitu kan, kita desain screen, ada formnya, kemudian kita pasang tombol, kita pasang text area, pasang text field. Begitu tombolnya diklik, ambil data dari text field, kemudian simpan ke database kan gitu ya. Nah, jadi yang kita pikirkan itu ada komponen dan ada event ya. Nah, kalau request atau action base ini berpikirnya HTTP, request, dan respon. Jadi di sini mirip ya seperti aplikasi web pada umumnya. Misalnya zaman dulu kita bikin pakai PHP gitu ya. Kemudian pakai zaman dulu pakai Perl gitu, HTML dan sebagainya gitu ya. Jadi yang kita pikirkan itu waktu kirim data, waktu dia klik link itu apa URL-nya. Dia ngehit ke URL mana, kemudian apa data yang dia kirim, parameternya. Misalnya login, berarti dia kirim username sama password, ya kan. Kemudian apa balikannya? Balikannya berarti kalau misalnya
username passwordnya salah, yang keluar halaman error. Kalau dia sukses, yang keluar halaman apapun yang dia mau tuju gitu kan ya. Nah, jadi kita mikirnya HTTP request respon. Kalau dia requestnya ini, berarti responnya ini. Kalau requestnya ini, berarti responnya ini. Gitu. Nah, jadi secara umum ada dua jenis framework seperti ini ya, component based dan action based ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh framework yang action based. Nah, di sini yang populer itu Spring MVC ya. Spring MVC ini bagian dari Spring Framework. Jadi Spring Framework itu dia banyak sekali isinya. Nanti ada Spring Integration, ada Spring Security, ada macam-macam lah. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian ada misalnya zaman dulu itu ada Struts ya. Struts ada Struts 1. Nah, ini sudah tidak dikembangkan lagi. Kemudian ada yang namanya Webwork. Nah, ini di kemudian hari karena Struts 1 tidak dikembangkan, akhirnya Webwork ini di-rename menjadi Struts 2. Nah, jadi Struts 2 ini tidak ada hubungan dengan Struts 1. Artinya tidak karena kita bisa coding Struts 1, Struts 2 tinggal adaptasi sedikit, enggak. Itu sama sekali dua benda yang berbeda, namanya doang sama ya. Jadi ini nanti diperhatikan kalau zaman sekarang sih udah jarang lah pakai Struts 1 ya. Cuman kalau misalnya kita kerja di tempat yang maintain aplikasi lama, ada kemungkinan ini pakai Struts. Tanya dulu, ini Struts berapa? Struts 1, waduh, itu berarti beda ya. Kalau misalnya yang sekarang masih sering dipakai orang Struts 2 ya. Cuma ini juga semakin lama porsinya semakin mengecil karena Spring MVC semakin lama semakin populer dan dia dikembangkan terus gitu. Kembangkan terus jadinya orang tutorial yang baru, kemudian dia ada fitur-fitur baru bisa dideploy kemana-kemana, jadi adopsinya lebih banyak. Kemudian contohnya aplikasi framework yang komponen base ya, yang populer itu Java Server Faces ya, atau JSF. Kenapa populer? Karena dia yang resminya dari Java EE. Jadi kalau kita belajar Java EE, resminya itu yang disediakan itu adalah JSF ya. Kemudian JSF ini kan dia komponen base ya. Jadi komponen base itu tentunya ada nilai tambahnya ada di komponen ya. Nah, jadi ada provider komponen yang membuat komponen yang bagus-bagus. Nah, itu yang paling terkenal Prime Faces. Kemudian ada lagi Rich Faces. Nah, yang ini JBoss punya ya. Kemudian ya macam-macam lah ada ya. Nah, seperti ini. Jadi dia komponen base sudah ada. Kalau kita mau lihat mungkin Prime. Nah, ini. Kemudian Rich Faces. Nah, ini ya. Kita lihat demonya. Nih, komponen deh. Kemudian tadi JSF ya. Nah, yang populer lagi ada namanya ZK. Kemudian ada yang namanya GWT. Ada yang namanya Faadin. Nah, macam-macam. Mana nih? Kok nggak mau? Kita lihat ini aja ya. Nah, ini Rich Faces. Oke. Nih, ZK.
Nah, ini ya contohnya. Source code-nya kayak gini. Nih. Jadi di sini kita bisa lihat yang namanya server side. Ini kan kita codingnya seperti ini ya. Tapi kan nyampe ke browser kan pasti jadi HTML gitu ya. Jadi dia yang convert menjadi HTML kemudian ditampilkan ke sini gitu ya. Nah, frame facet juga sama nih. Ini contohnya. Nah, ini kalender ya. Kemudian ini codingnya nih P kalender. Jadi di server kita tulis P kalender sama dia di render digantikan jadi HTML, HTML-nya dikirim ke klien gitu. Nanti ada misalnya di sini nih listener. Listenernya apa? On click, on date select apain gitu ya. Jadi di sini event base ya. Ada respaces, ZK, kemudian kita lihat lagi Pak Adin. Nah, ini yang terkenal. Fadin. Ya, jadi itu ya, itu yang komponen base ya. Nah, sekarang yang mana rekomendasinya ya? Saya rekomendasinya menggunakan yang client side. Jadi kalau kita pakai client side, berarti kan servernya cuma mengeluarkan data ya. Mengeluarkan data untuk bisa melakukan ini biasanya menggunakan yang action base karena yang komponen kan nggak bisa ya kan komponen itu ya keluarnya sudah jadi tampilan ya kan udah jadi tampilan. Nah jadi untuk bisa mengeluarkan cuma data kita menggunakan yang action base. Nah dari action base dari sekian banyak kita menggunakan Spring ya. Kenapa? Karena dia fiturnya saat ini paling lengkap, kemudian dia gampang sekali untuk mengeluarkan ini REST ini ya apa mengeluarkan data. Nanti kita akan lihat demonya. Oke, terus kemudian di sini ya, jadi rekomendasi ya. Kita gunakan apa? Client side arsitektur. Ini ada hubungannya dengan bandwidth, Pak? Hubungan sama bandwidth sih ada, cuman tidak terlalu saya pikirkan gitu ya. Kenapa? Karena gini. Ya, yang pertama kalau di kota kan sebenarnya tidak terlalu ini ya. Terus juga kalau mengenai masalah bandwidth, biasanya kita lakukan server side compression. Jadi yang pakai apa filter tadi ya, itu sudah mainstream. Bahkan di application server biasanya sudah disediakan. Misalnya kita Google aja Tomcat apa tadi gzip. Nah, ini ya. Enable gzip compression. Ini udah ada di Tomcat. Jadi kita tinggal switch aja, tinggal nyalakan gitu ya, aktifkan bla 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 bla. Nah, tinggal nambahin ini aja nih di folder apa di file server XML. Nah, kita tambahkan seperti ini nih, compression yang dikompres apa teks HTML, teks JavaScript, kemudian teks XML gitu ya, CSS. Nah, jadi artinya kalau dari sisi ini, dari sisi apa performance harusnya tidak banyak terjadi apa perbedaan antar semuanya karena teks itu kan dia sangat compressible ya dari 1 mega bisa jadi 1 kilobyte kalau dikompres gitu. Nah jadi itu tidak isu ya. Yang menjadi isu yang menjadi pertimbangan adalah kalau saya dia arsitekturnya lebih fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena kita bisa dengan mudah mensupport ya tampilan web yang di browser ya. Kemudian mobile. Dan mobile ini yang native ya, mobile baik native maupun web gitu ya. Kalau mobile web kan sebetulnya browser tapi kita aksesnya lewat web apa lewat handphone gitu ya, lewat handphone. Jadi kita harus apa layoutnya harus benar gitu ya, responsif istilahnya. Kalau yang native ya kita bikin aplikasinya. Kalau di iPhone ya bikin aplikasi iOS, kalau di Android ya bikin aplikasi Android, kalau di BB bikin aplikasi BB gitu ya. Kalau kita misalnya mengeluarkan ini ya, misalnya nih, kalau komponen base biasanya kan dia udah keluar ini kan HTML plus CSS kan. Nah, jadi susah kita untuk bikin mobile-nya kita harus bikin satu lagi apa fungsi untuk mengeluarkan datanya saja kerja 2 kali. Kita ngulang
ngulang lebih coding banyak. lagi kan, ngulang coding lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita dari pertama sudah ini sudah keluarin cuman data ya. Jadi ya sudah, misalnya sekarang udah jalan aplikasi webnya, kita mau bikin mobile ya yang di server nggak usah dibikin ulang, udah Tinggal langsung CSS-nya aja. tinggal bikin aplikasi Androidnya, Oh gitu. tapi mengakses URL yang sama, keluarnya kan sama-sama data gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Fleksibel ya. Hmm, Nah, kemudian ya di sini alasan kedua, saat ini perkembangan di sisi klien ya. Di sisi klien itu apa sih? JavaScript pasti kan? Sangat pesat ya. Jadi lebih cepat daripada ini apa teknologi server side. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini itu JavaScript itu sangat maju sekali dia. Ada AngularJS, ada Backbone.js, kemudian Node.js, ada di server side gitu ya. Tapi kalau Java, PHP dan lain-lain ya gitu-gitu aja gitu. Prime Faces juga dari 5 tahun lalu yang saya lihat ya dia kerjanya bikin kalender lah, bikin bikin grafik gitu ya. Itu aja gitu. Jadi tidak banyak inovasi di sini. Padahal kalau di sisi klien kan kita sudah mengembed apa peta, kemudian mengembed video, kemudian streaming apa chat, nah macam-macam. Jadi ini ya. eh, jadi kalau kita pakai yang komponen base, jadinya nanti akan lebih lebih lambat. Nah, yang ketiga ini fleksibel untuk nah gini ya. Kemudian yang ini fleksibel juga di sisi eh, ini apa? Hmm, nah gini ya. Kenapa? Karena di sisi server bisa dibuat dengan bahasa apa saja. Yang penting eh, data, yang penting struktur data yang dikeluarkan konsisten gini ya. Jadi gini, misalnya kita punya satu fitur khusus nih, apa? Ini harus harus cepat nih, harus cepat. Ya udah, adanya programmer PHP, udah suruh bikin pakai programmer PHP. Yang di sisi klien ya tetap Android bisa ngakses kan karena dia baliknya JSON. Terus kemudian wah ini yang kemarin pakai PHP mungkin sudah tidak mumpuni, kita mau bikin yang versi apa versi eh, Java-nya gitu ya, pakai Java gitu. Ya udah tinggal di rewrite lagi, yang penting keluarannya formatnya sama, nanti yang di klien tidak perlu berubah gitu. Jadi bisa mix and match seperti itu ya. Bisa di servernya apa saja, yang penting kliennya yang interfacing ke klien tidak ada perubahan gitu ya. Mau pakai Ruby, pakai Python, pakai PHP semuanya bisa. Yang penting jalan. Nah, kalau ini sekali kita sudah memilih misalnya prime faces, itu nanti rekrut orang susah. Jadi misalnya harus harus yang bisa juga JSF gitu untuk mengembangkan. Kalau yang ini kan kita bisa bikin aplikasi kecil pakai PHP, bikin aplikasi kecil pakai Java, Spring Boot gitu ya. Nah, jadi bisa campur-campur nantinya. Nah, jadi kita menggunakan client side arsitektur ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan client side arsitektur berarti di sisi server cuma mengeluarkan data, ya kan? Berarti kita harus pikirkan lagi gimana cara menampilkannya di sisi klien, ya. Nah, jadi di sini kita nanti mau nggak mau belajar JavaScript framework. Nah, ada apa saja, ya? Zaman dulu saya menggunakan yang namanya EXTJS. EXTJS itu persis sama kayak gini, udah komponen, ya. Kalau pernah lihat EXTJS, ya. Nih, XTJS example, langsung aja ke example ya. Dia sudah jadi komponen, nih udah jadi komponen. Sama lah kayak gini, udah ada kalender, sudah ada apa chart, sudah ada table, lain-lain sudah ada ya, ada. Nah, kemudian XTJS ini sayangnya dia eh, codingnya agak susah, jadi full JavaScript ya, sehingga kalau kita mau belajar itu agak susah ya, harus benar-benar paham. Nah, kita coba yang grid ya. Ini dulu deh yang gampang. Nah, ini ya.
Ini komponen JavaScript nih. Bisa di sorting. Tuh. Nah, gini ya. Oke, by. Nah, gini. Oke. Ada lagi yang namanya AngularJS. Nah, terus setelah XTJS dulu saya sempat pakai yang namanya Dojo Toolkit. Dojo Toolkit mirip-mirip sama XTJS, cuman dia bisa mix and match antara HTML dengan JavaScript. Jadi ada HTML-nya, di situ kita kasih event handling, event handlingnya baru di JavaScript. Kalau XTJS semuanya full JavaScript, termasuk kita mendefinisikan button, form gitu ya. Jadi agak susah dia. Kalau Dojo kan kita bikin HTML-nya biasa, bisa kita preview. Nah, nanti baru kita tambahin event-event gitu ya. Nah, seperti itu. AngularJS juga sama. Kita bikinnya di HTML, kemudian kita kasih event handling, baru kita coding di Java. Gitu. Kemudian ada lagi selain Dojo Toolkit ada satu lagi apa ya? Ember.js. Nih, Ember.js. Nah, gini. Nah, terserah yang mau pakai yang mana ya. Jadi, coba kita lihat aja getting started guide. Nah, ini getting started ya. Nah, jadi kebanyakan dia ini aplikasi JavaScript ini sudah punya sama kayak Maven nih, Ember server gitu ya. Dia langsung jalanin di port 4200, langsung kita bisa browse gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini Dojo Toolkit nih. Kira-kira sama. Jadi ada banyak pilihan ya. XTJS, Dojo Toolkit, kemudian Ember.js, AngularJS. Node.js itu adalah JavaScript untuk dijalankan di sini. Jadi dijalankan di command line. Biasanya kan kalau JavaScript hidupnya cuma di browser ya. Nah, Node.js itu untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Jadi misalnya di sini kita buka terminal, kita mau jalanin. Kalau Java kan Java, nama kelas gitu kan. Kemudian kalau PHP mungkin padanannya PHP CLI. Nah, itu Node.js itu seperti itu. Jadi kita jalanin Node.js hello world gitu ya. Nanti dia jalanin, kemudian dieksekusi kodenya. Nah, dari Node.js ini ya nantinya bisa jadi aplikasi server juga dia. Karena kan begitu file JS ini bisa dijalanin, kita bisa buka port, bisa menunggu koneksi gitu kan. Nah, jadi nanti banyak lagi framework JS yang dipakai di sisi server. Cuman itu out of topic lah ya. Jadi secara arsitektur seperti ini yang saya rekomendasikan menggunakan client side ya. Ini alasannya. Nah, ini pilihan-pilihannya. Dari semua ini yang menurut saya paling mudah itu AngularJS. Nah, kenapa paling mudah nanti kita akan lihat. Jadi dia binding konsepnya. Kita punya halaman HTML, HTML-nya biasa, ada form ada input, kemudian ada button sebagainya. Nah, si button itu nanti kita kasih event. Klik, on klik ngapain, kita implementnya di JavaScript. Kemudian begitu ada datanya, kita bisa langsung nanti mengisi variabel ke dalam situ. Jadi kalau jQuery kan kita harus cari dulu elemennya, baru kita isi. Kalau dia enggak, langsung variabelnya kita pasang di komponennya tersebut, gitu ya. Nah nanti kita ini. Nah jadi kira-kira landscape-nya atau apa saja yang tersedia itu kira-kira seperti itu ya. Jadi di komponen base ada action base, kemudian ada client side dan ada server side. Jadi nanti berikutnya kita akan menggunakan yang client side ini sehingga di sisi server kita cuma mengeluarkan datanya saja ya. Nah, itu pengantarnya. Oke.